Tendon dari ekor monster ocelot cukup berharga. Dengan suara "ci" dari pedang hantu Luo Feng, itu menarik di ekor dan mengeluarkan tendon transparan. Luo Feng memandang Wei Ti di sampingnya dan tertawa, "Saudara Ti benar-benar kuat." Dengan tabrakan dengan ocelot berekor kembar barusan, Saudara Ti memuntahkan darah. Itu membuatku takut, tapi sepertinya Saudara Ti baik-baik saja sekarang. Petik 2. Apakah kamu bodoh? Haruskah saya memaksa darah kembali turun daripada memuntahkannya? Kerusakannya akan lebih buruk lagi, kata Wei Ti dengan bercanda sambil tertawa. Baiklah, mari kita dapatkan ini satu persatu, tertawa Chen Gu. Keenam anggota Regu Palu Api sedang dalam suasana hati yang cukup baik. Gao Feng berjongkok di samping ocelot ekor kembar sambil membedahnya. Tentu saja, mayat ocelot ekor kembar adalah yang paling sulit dibedah. Luo Feng membawa keberuntungan bagi pasukan kami. Ini hari pertama kami dan kami membunuh 2 monster tingkat komandan berturut-turut, tertawa Gao Feng sambil membedahnya. Haha, Kapten, kamu harus memujiku untuk itu. Akulah yang mencoba memasukkan Luo Feng ke dalam regu kita, tertawa Chen Gu. Kelompok itu tertawa riang. Seolah-olah ekor Luo Feng terbakar, matanya langsung melebar. Seolah-olah kondisinya persis sama dengan pemeriksaan kecepatan reaksinya di mana dia menghindari peluru karet, udara di depannya berkabut dan peluru bisa terlihat. Kecepatan peluru setidaknya 10 kali lebih cepat dari peluru karet yang digunakan dalam pemeriksaan kecepatan reaksi. Luo Feng bahkan tidak punya waktu untuk meneriakkan peringatan. Di bawah tekanan yang luar biasa, tubuh Luo Feng seketika mulai memompa adrenalin, dan jantungnya mulai berdetak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Semua rambut di tubuhnya berdiri dan pikirannya didorong ke batas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bahkan kekuatan spiritual yang tertidur jauh di dalam dirinya menyebar ke seluruh tubuhnya secara otomatis. Situasi hidup atau mati. Naluri bertahan hidup bawaan manusia menyebabkan tubuh dan kekuatan spiritual Luo Feng segera mencapai batasnya. Peluru menembus baju besi merobek udara dan menembak ke arah otak Luo Feng. Luo Feng menggunakan pedang hantu yang membelah ekor ocelot untuk memblokir peluru itu. Dia mendorong tubuhnya hingga batasnya dan menggunakan semua kekuatannya untuk mengayunkan pedangnya. Sementara pinggangnya mengerahkan kekuatan pertamanya, itu sebenarnya punya waktu untuk mengerahkan kekuatan kedua. Semuanya jatuh ke tempatnya. Menghadapi kematian, tubuhnya secara alami dapat menggunakan kekuatan kedua sementara konsentrasi dan tubuhnya berada pada batasnya. Pedang petir 9 tahap, tahap pertama. Ini benar-benar berhasil. Kecepatan pedang hantu langsung terbang. Mempercepat. Luo Feng menggunakan kekuatan spiritualnya pada bilah hantunya untuk membuatnya bergerak lebih cepat. Mengurangi kecepatan. Tanpa penundaan, kekuatan spiritual digunakan pada peluru penusuk armor yang terbang ke arahnya dengan kecepatan ekstrim. Peluru penusuk armor dikurangi menjadi Mach 1 dari Mach 4. Dan dengan dekat, pedang hantu Luo Feng langsung mengenai peluru penusuk armor. Ujung dari peluru penusuk armor itu didorong ke dalam bilahnya dan kemudian terpental. Peng! Peluru penusuk baju besi lainnya ditujukan ke otak Kapten Gao Feng. Menurut rencana Regu Taring Harimau, Zhang Zehu meminta untuk membunuh Luo Feng, sementara peluru lainnya disiapkan untuk anggota terkuat Regu Palu Api, Gao Feng. Jadi kedua peluru ini disiapkan untuk Luo Feng dan Gao Feng. Dan Gao Feng, yang saat ini sedang membedah ocelot berekor kembar dan membelakangi peluru, sama sekali tidak melihat peluru yang menembus armor itu. Belati di tangan Gao Feng dengan ganas memotong bulu ocelot berekor kembar. Kekuatan ini membuat tubuhnya bergoyang, dan peluru yang diarahkan ke otaknya meleset. Tepat ketika dia akan merasakan ketangguhan bulu ocelot. Peluru penusuk baju besi super cepat baru saja menyerempet telinga Gao Feng saat terbang. Aliran udara yang cepat menyebabkan telinga Gao Feng mulai berdarah. Peng! Peluru penusuk armor dengan kejam mendarat di bahu Zhang Ke, yang berada di samping Gao Feng. Dan tembakan yang mampu meledakkan sisik monster level commander level rendah seketika menghancurkan tulang dan otot di bahu Zhang Ke. Dengan boom, bahu kanan Zhang Ke langsung terbang, dan puci, darah mulai menyembur keluar seperti air mancur. Ahaha! Zhang Ke berteriak dengan getir. Peluru senapan sniper. Gao Feng memandangi bahu patah Zhang Ke yang menyemburkan darah segar. Beberapa darah bahkan menyembur ke Gao Feng, yang menyebabkan mata Gao Feng menjadi merah.
Dia melolong, serangan musuh. Bajingan yang mana? Wei Ti dan Wei Qing juga berteriak dengan marah. Sementara mereka berteriak karena marah, hampir semua anggota regu palu api mulai bergerak dengan cepat. Tidak ada orang yang berani berdiri di lokasi yang sama sambil dibidik oleh penembak jitu. Gao Feng hanya bisa mengelak dari peluru tersebut karena secara kebetulan belatinya membuat tubuhnya bergoyang. Peng, 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 peng. 4 tembakan lagi. Lewat sana. Gao Feng, Luo Feng, dan yang lainnya semua melihat ke arah sumber tembakan dengan mata merah. Di atap jauh, bayangan bergoyang dan menghilang. Itu regu taring harimau. Gao Feng mengatupkan giginya, Tiger Fang. Luo Feng sama sekali tidak bisa melihat mereka, jaraknya terlalu jauh dan regu taring macan menghilang seketika. Jelas, penglihatan Anda harus luar biasa untuk melihatnya dengan jelas. Penglihatan dan pendengaran seorang pejuang meningkat seiring dengan tingkat kebugaran tubuh mereka. Dalam 6 anggota regu palu api, tingkat kebugaran tubuh Kapten Gao Feng mendekati Panglima Perang tingkat menengah. Jadi hanya dia yang bisa melihat mereka dengan jelas. Pasukan taring harimau. Pasukan taring harimau tempat Zhang Zehu berada. Luo Feng tidak bisa menahan amarahnya. Tentu saja, dia memeriksa sebelumnya dan menemukan berita tentang Zhang Zehu yang berada di regu taring harimau. Dia benar-benar ingin membunuhku. Es dingin. Luo Feng benar-benar merasakan sendiri bahwa para pejuang tidak hidup harmonis satu sama lain. Zhang Ke, Zhang Tua, beberapa dari mereka pergi, dan Luo Feng bergegas ke sisi Zhang Ke juga. Zhang Ke berbaring di tanah dengan wajah pucat. Bahu kanannya benar-benar hancur oleh peluru penusuk armor, dan lengan kanannya lepas beberapa saat yang lalu. Bahkan seragam tempurnya robek. Kekuatan peluru ini terlalu besar. Wajah Zhang Ke benar-benar pucat sementara Chen Gu buru-buru mencoba menghentikan darahnya. Ini aku, Zhang Ke, kamu mengambil bidikan ini untukku. Kata Gao Feng sambil memegangi telinganya. Tinju, saudara Zhang, Luo Feng terkepal dan matanya merah padam. Saudara Zhang dan saudara Chen yang membawanya ke regu palu api. Tidak baik. Wajah Gao Feng berubah total, lari sekarang. Pasukan taring harimau menembakkan total 6 peluru sekarang. 2 di antaranya untuk Luo Feng dan Gao Feng, sedangkan 4 lainnya untuk monster di sekitarnya. Pada saat ini, monster sudah mulai melolong dengan marah, dan semua orang di regu palu api segera mengerti mengapa regu taring harimau menembakkan 4 peluru ekstra itu. Sangat menyeramkan. Mereka ingin membunuh kita semua. Cepat dan lari. Wei Qing meletakkan Zhang Ke, yang kehilangan terlalu banyak darah, di punggungnya, dan kelompok itu mulai berlari. RUMBLE gelombang-gelombang, sejumlah besar babi bulu besi muncul di jalan di depan. Masing-masing celeng bulu besi berukuran raksasa, dan beberapa ratus dari mereka sedang bergegas menuju regu palu api. Sepertinya gempa sedang terjadi ketika babi hutan itu bergegas bersama. Semua wajah anggota regu palu api kehilangan warna mereka, dan tepat ketika mereka mencoba untuk mengubah arah, suara gemuruh raksasa lainnya datang dari sisi lain. Jumlah monster yang lebih mengkhawatirkan bergegas ke arah mereka. Tidak hanya babi hutan bertanduk di gerombolan ini, tetapi juga monster singa mastif. Semua monster yang ditambahkan melebihi 1000. Masalah besar. Semua anggota regu palu api pucat. Lewati tembok. Perintah Gao Feng. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pasukan palu api dengan cepat bergegas melewati dinding yang rusak. Keempat peluru senapan sniper membuat marah para monster itu dengan sangat. Monster-monster itu hanya tahu, bahwa hanya manusia yang bisa memiliki senjata pembunuh yang mengerikan. Ketika mereka melihat manusia bergegas melewati tembok, mereka semua praktis bersatu. RUMBLE gelombang-gelombang, celeng bertanduk itu menundukkan kepala dan menabrak tembok. Dinding yang telah terkena angin dan matahari selama puluhan tahun hancur seketika dan lebih dari 1000 monster yang padat bergegas melewatinya. Pasukan palu api menoleh ke belakang dan tidak bisa membantu tetapi wajah mereka berubah lagi. Saudaraku, kali ini semuanya untuk diri mereka sendiri. Lari, jika seseorang bisa bertahan, maka setidaknya itu satu. Jika kita tetap bersama, kita semua pasti akan mati. Teriak Gao Feng, yang matanya masih merah, saat mereka berlari, pasukan taring harimau jalang ini, jika aku, Gao Feng, hidup melalui ini, aku pasti akan membuat mereka membayar ini dengan darah mereka. Semuanya, menyebar dan kabur. Wei Ti dan Wei Qing juga mengatupkan gigi.
Melawan lebih dari 1.000 monster, bahkan seorang pejuang tingkat lanjut pun akan kesulitan melarikan diri. Pasukan taring harimau, Zhang Zehu. Luo Feng merasa dalam hatinya bahwa mereka mungkin melakukan ini karena dia membuat Zhang Zehu kehilangan 100 juta kali itu, pasukan taring harimau tidak akan menyerang tanpa alasan, bukan? Mungkinkah karena aku, saudara Zhang menjadi seperti itu? Petik 2. Rasa bersalah keluar dari hati Luo Feng, tapi juga niatnya untuk membunuh Zhang Zehu. Pasukan taring harimau. Kedua mata Luo Feng merah padam. Kapten, Saudara Chen, teriak Luo Feng. Teriakan ini menyebabkan Kapten Gao Feng, Wei Jia bersaudara, dan Chen Gu melihat Luo Feng dengan kaget. Luo Feng mengatupkan giginya sambil berteriak, ikuti aku. Setiap orang bisa melarikan diri hidup-hidup. Petik 2 titik. Dengan suara, hau, semua pisau lempar di paha Luo Feng mulai melayang ke atas dan mengelilingi Luo Feng satu per satu. Awalnya, mereka pada dasarnya dijamin mati. Berpisah dan melarikan diri adalah harapan terakhir mereka. Namun, Gao Feng, Wei Jia bersaudara, Chen Gu, dan Zhang Ke sekarang menyaksikan 6 pisau lempar melayang di sekitar tubuh Luo Feng. Masing-masing dari mereka tercengang. Chen Gu bahkan tiba-tiba berkedip 2 kali untuk memastikan dia melihat ini dengan benar, pisau lempar ini memang melayang tanpa terikat pada apapun. Pembaca roh. Telekinesis. Luo Feng adalah pembaca roh. Semua pikiran ini muncul di benak Gao Feng dan yang lainnya. Semuanya menjadi bingung dengan wajah mereka benar-benar merah. Gao Feng lalu berteriak, dengarkan Luo Feng, ikuti dia. RUMBLE gelombang-gelombang-gelombang, gerombolan monster yang marah datang berlari ke arah mereka, menyebabkan reruntuhan tanah beton terbelah. Gemuruh itu menyebabkan reruntuhan bangunan di sampingnya runtuh. Ada pepatah lama, 10.000 kuda berlari kencang asteris. Namun, setiap monster ini ratusan kali lebih kuat dan lebih besar dari kuda perang. 1.000 dari mereka yang berlari bahkan lebih menakutkan daripada 10.000 kuda yang sedang berlari. Asteris catatan TL, frase asli, FRV. Ke kiri, teriak Luo Feng. Anggota lain dari regu palu api segera mengikuti Luo Feng, dengan ganas berbelok ke kiri. Wei Qing masih menggendong Zhang Ke yang kehilangan terlalu banyak darah. ROAR gelombang, HOWL gelombang. Bau monster perlahan memancar. Karena mereka berlari ke arah kiri bukannya melarikan diri, Luo Feng dan kelompoknya berlari ke monster yang mengejar mereka. Bau busuk mereka hampir menempel di hidung mereka. Pada saat ini, Luo Feng mengatupkan giginya, dan dengan tatapan dingin, 6 pisau lempar yang mengelilinginya dalam radius 10 meter langsung bergerak. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 6 pisau lempar langsung menyebabkan Fata Morgana. PUCHI. Sebuah pisau lempar langsung menembus kepala salah satu monster singa mastif yang sedang berlari ke arah mereka. Sebagian cairan cerebrospinalnya keluar dengan pisau lempar. Pisau lempar, di bawah kendali kekuatan spiritual, terus menembus lebih banyak tengkorak monster dengan kecepatan luar biasa. 6 pisau lempar. Dalam sekejap mata, sekitar 30 monster terdekat terbunuh. Darah segar dan jus cerebrospinal terbang keluar. HOWL gelombang-gelombang. RUMBLE gelombang-gelombang, di bawah raungan monster, sekitar 30 monster yang mengejar regu palu api semuanya jatuh saat mereka sedang berlari. Ketika mereka jatuh, mereka akhirnya tergelincir sekitar 10 meter di atas tanah. Di belakang regu palu api yang melarikan diri adalah mayat monster dalam jumlah besar. Gao Feng, Chen Gu, Wei Jia bersaudara, dan bahkan Zhang Ke yang pucat semuanya tercengang. Mereka tahu kalau pembaca roh itu kuat, tapi, ini terlalu absurd. 6 pisau lempar menjadi Fata Morgana yang mengalir satu per satu. Pisau lempar menembus tengkorak monster manapun yang memasuki radius 20 meter di dalamnya. Kontrol presisi ini juga sangat menakutkan. Saya menggunakan kekuatan spiritual saya terlalu cepat seperti ini. Luo Feng juga kaget. Setiap kali pisau lempar menembus kepala monster, dia menggunakan cukup banyak energi. Tengkorak monster ini jauh lebih keras daripada batu biasa. Sekarang dia membunuh sekitar 50 monster dalam satu nafas, sejumlah besar kekuatan spiritual digunakan. Chen Gu, yang berada di belakang Luo Feng, berteriak tak percaya, sialan, pembaca roh ini terlalu gila. Biarpun ada 1000 monster, dia mungkin bisa membunuh mereka semua.
Petik 2. Berhentilah membuang-buang napas. Dalam situasi seperti ini, semakin banyak monster yang tertarik seiring berjalannya waktu. Saat ini ada sekitar 1000, tapi sebentar lagi akan ada 5000 monster yang datang untuk kita. Setelah lebih banyak waktu, bahkan mungkin ada 10.000 monster yang mengejar kita. Bahkan akan ada cukup banyak monster level komandan di sana juga. Menurut Anda, bagaimana menurut Anda pembaca roh akan membunuh mereka? Menurutmu pembaca roh tidak perlu mengeluarkan kekuatan spiritual untuk membunuh monster? Gao Feng tertawa saat dia membentak. Pasukan palu api sebenarnya sedang ingin mengobrol sambil dikejar oleh segerombolan monster. Bisa dibayangkan, bahwa Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya tidak berada dalam tekanan yang besar lagi, karena semua monster yang mendekat dibunuh oleh pisau lempar menari. Pergi ke tembok, perintah Luo Feng. Pasukan palu api berlari mencapai dinding di depan, dan masing-masing melompati itu satu per satu. Meskipun cukup banyak monster yang mati, monster yang marah lainnya tidak takut mati dan terus menyerang. Namun, setiap monster yang mendekati wilayah pisau lempar Luo Feng ditusuk kepalanya. Tahu bahwa tingkat kebugaran tubuh Luo Feng saat ini hampir tidak mencapai batas tingkat prajurit tingkat lanjut. Karena kekuatan spiritual menaikkan level Anda dengan 2 tahap, maka dia saat ini hampir mencapai level Panglima Perang Menengah dengan kekuatan spiritualnya. Pembaca roh adalah keberadaan yang paling menakutkan di dalam petarung, mereka dapat dengan mudah dan sepenuhnya menghancurkan keberadaan dengan level yang sama. Dengan telekinesisnya, Luo Feng bisa menusuk monster sampai mati dengan pisau lempar dari jarak jauh. Namun, agar pisau mencapai kekuatan maksimum, Luo Feng saat ini hanya dapat menggunakan 2 pisau lempar. Dengan bertambahnya jumlah pisau lempar, semakin lemah masing-masing pisau. Memang, Luo Feng secara teknis bisa menggunakan lebih dari 100 pisau lempar. Namun, tidak hanya akan menjadi lemah, tetapi bahkan keakuratannya tidak dapat dijamin. Dengan 6 pisau lempar, Luo Feng dapat menjamin bahwa masing-masing dari mereka dapat menangani komandan tingkat rendah, dan keakuratannya juga dapat dijamin. Dengan 2 pisau lempar, Luo Feng dapat menjamin bahwa dengan kekuatan maksimal mereka dapat berurusan dengan komandan tingkat menengah. RUMBLE gelombang-gelombang, monster yang tak kenal takut menghancurkan dinding. PUCHI. PUCHI. Monster-monster yang mendekati regu palu api berlari semuanya terbunuh. Darah segar dan cairan cerebrospinal mereka terbang keluar dan mayat mereka menyebabkan kekacauan di belakang mereka. Pasukan palu api mampu melepaskan sedikit monster saat mereka berbelok ke gang yang jauh. Saat ini, regu taring macan sudah melarikan diri. Dengan regu palu api yang menarik sebagian besar monster, hampir tidak ada monster di sekitar mereka. Berkat itu, mereka dapat bergerak melintasi jarak yang sangat jauh tanpa banyak kesulitan. Saat mereka memasuki area baru dengan banyak monster, regu taring harimau melambat dan, sekali lagi, mulai bergerak dengan hati-hati. Apa yang baru saja terjadi? Tidak ada satupun dari mereka yang meninggal. Tanya Kapten Regu Taring Harimau sambil mengerutkan kening. Kapten, saya menembak Kapten Regu Palu Api, Gao Feng. Namun, Gao Feng kebetulan sedang membedah mayat, dan kebetulan menggunakan belatinya dengan cara yang mengguncang tubuhnya. Dengan itu, peluru nyaris meleset dan melukai anggota Regu Palu Api lainnya. Lengan anggota itu langsung terlepas, tapi aku tidak yakin apakah dia hidup atau mati, kata Xiao, yang bertubuh kurus. Gao Feng itu beruntung. Zhang Zehu mengerutkan kening saat dia melihat orang lain. Dongzi, aku memintamu untuk membunuh Luo Feng, kenapa dia tidak mati? Dengan jarak yang sangat jauh dan kecepatan peluru, hanya orang yang menggunakan sniper rifle dengan perangkat pembidik lasernya yang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam sekejap itu. Luo Feng itu, penembak jitu bernama Dongzi, ragu-ragu, lalu berkata, dia juga beruntung. Saat aku menembak, dia kebetulan sedang menguliti monster, dan kebetulan mengayunkan pedangnya ke peluru penusuk armorku. Dong hanya bisa mengatakan ini, karena dia tidak berpikir kecepatan reaksi Luo Feng cukup cepat untuk memotong peluru yang menembus baju besi. Jadi satu-satunya penjelasan adalah keberuntungan. Karena Anda akan membutuhkan kontrol yang absurd atas pedang Anda dan pemandangan yang menakjubkan untuk dapat memotong peluru yang menembus armor. Sial, Luo Feng ini juga memiliki sedikit keberuntungan.
Zhang Zehu tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Namun, jangan khawatir, tertawa penembak Jitu, Dongzi, kami menembakkan 4 tembakan ke gerombolan monster sebelumnya dan satu-satunya manusia yang bisa mereka temukan adalah anggota Regu Palu Api. Lebih dari 1000 monster mengepung mereka. Tidak peduli seberapa hebat Regu Palu Api, mereka pasti akan hancur. Petik 2. Tidak. Kapten Regu Taring Harimau menggelengkan kepalanya, tidak juga. Jika Regu Palu Api berpisah dan lari, 1 atau 2 dari mereka bisa selamat. Saat dia mengatakan itu, Regu Taring Macan itu tersenyum, tentu saja, 1 atau 2 dari mereka sama sekali tidak mengancam Regu Taring Harimau kita. Kapten, mungkin mereka bisa secara kebetulan bertemu dengan eksistensi level Wargot yang bisa menyelamatkan mereka, tawa pria paruh baya bermata satu. Di kota ini, dan dalam waktu yang singkat, untuk bertemu dengan seorang Wargot, dan bahkan untuk meyakinkan dia untuk membantu mereka. Peluang untuk ini bahkan lebih rendah daripada memenangkan lotre, serga Kapten Regu Taring Harimau itu sambil tertawa, baiklah, ayo pergi guys. Benda lama itu masih bergerak, jadi kita harus sampai di sana secepat mungkin. Iya, pasukan Taring Harimau bergerak maju. Luo Feng dan yang lainnya bergegas ke atap apartemen perumahan 6 lantai biasa. Pintu ke tangga yang terhubung ke atap langsung ditutup rapat. Cepat, biarkan Zhang Tua berbaring, kata Chen Gu. Ambil obatnya, kata Gao Feng buru-buru. Dengan cedera Zhang Ke, dia bisa mati hanya karena kehilangan darah. Syukurlah mereka menghentikan darah tadi. Namun, luka sebesar itu membutuhkan perawatan dasar terlebih dahulu, karena kota tingkat negara tanda pagar 0201 ini berjarak 3 hari berjalan kaki dari pangkalan pemasok militer. Dan terburu-buru di jalan selama 3 hari. Dengan kondisi Zhang Ke saat ini, tidak mungkin dia bisa mengatasinya. Zhang Tua, simpan itu di mulutmu dan tambahkan energi. Chen Gu mengambil pil dan menaruhnya di mulut Zhang Ke. Wei Ti, obati luka Zhang Ke dengan serius, perintah Gao Feng. Saat Regu Palu Api terus merawat Zhang Ke, wajah pucat Zhang Ke bisa mendapatkan energi yang dia butuhkan pada waktunya. Saat perawatan berlanjut, anggota Regu Palu Api mulai mengendur. Luo Feng diam-diam menghela nafas lega. Saat dia melihat ke arah saudara pucat Zhang, dan terutama di bagian lengan kanan dan setengah bahu yang tidak ada, dia merasa sangat bersalah. Zhang Ke tidak bisa lagi menggunakan tombak dan karirnya sebagai petarung adalah lebih. Luo Feng merasa ada kemungkinan 80-90% Regu Taring Harimau melakukan ini karena dia. Saat dia melihat saudara Zhang, dia merasa sangat bersalah. Pasukan Taring Harimau. Zhang Zehu. Hati Luo Feng membara, aku, Luo Feng, bersumpah bahwa aku akan mengawasi mata dan memberi tahu kamu rasa dihancurkan. Pasukan Taring Harimau, sampah ini, ingin menghancurkan seluruh Regu Palu Api kita ya, Chen Gu tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Pasukan Taring Harimau, kita harus membalas dendam. Wei Ti juga meraung. Bajingan ini, aku, Gao Feng, akan membuat mereka menyesal, kata Gao Feng sambil mengepalkan kedua tinjunya, dan kemudian melihat ke arah Luo Feng, syukurlah, Luo Feng bersama kami kali ini jadi kami bisa, oh ya, Luo Feng, kenapa kamu bisa memindahkan objek tanpa menyentuhnya? Tiba-tiba, semua anggota Regu Palu Api, termasuk Zhang Ke yang terluka parah yang terbaring di lantai, memandang Luo Feng.